Halo anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha. Anak soleh soleha. Iya, Bu. Oke, mohon maaf tadi terputus ya. Kita lanjutkan kembali. Sudah dibuka bukunya halaman 67. Sudah dibuka halaman 67, Nak? Putus-putus. Halo, 67. Oh ya. Halo, anak soleh soleha. Udah. Kedengaran suara Bunda? Halo, kedengaran suaranya? Kedengeran. Oke, kita lanjutkan ya. Mengamati bunyi. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan dari bunyi itu disebut dengan energi bunyi. Ya, sebenarnya bunyi dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Jika benda tersebut tidak bergetar, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Ya. Nah, untuk membuktikannya, coba anak soleh dan soleha letakkan jari telunjuk anak soleh dan soleha di pangkal tenggorokan. Coba letakkan tangannya di tenggorokan. Kemudian cobalah berbicara A. Oke, coba katakan A. Kamu akan merasakan jika suaramu bergetar. Nah, apa? Apa? Oke, coba anak soleh dan soleha letakkan tangannya di pangkal tenggorokan. Coba. Nah, terasa nggak getarannya? Terasa getarannya? Di bawah lapar. Oke. Nah, maka bunyi itu dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Ya, contohnya tadi kita bisa membuktikannya dengan meletakkan jari kita ke pangkal tenggorokan. Ketika kita bersuara, maka tenggorokan kita itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi, ya. Nah, contoh lainnya, contoh yang lainnya, yang pertama itu suara dengungan nyamuk. Pernah mendengar nyamuk? Pernah mendengar dengungan nyamuk? Nah, suara mendengung tersebut disebabkan oleh getaran dari sayap nyamuk. Getar dapat berbunyi karena ada getaran dari senar. Nah, yang kedua contohnya gitar, Nak ya. Gitar itu dapat berbunyi karena ada getaran dari senar atau dawai gitar. Oke? Bisa Bunda, dipahami? suara Bunda putus-putus. Oke. Halo? Halo anak soleh dan soleha? Halo? Jelas suara Bunda? Halo, Bunda. Jelas suaranya? Tidak, Bunda. Jelas. Oke, nah itu mengenai bunyi, Nak ya. Tadi bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan dari bunyi itu disebut dengan energi bunyi, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, kita coba mendiskusikan sikap kerjasama. Silakan dibuka bukunya. Halaman 71, Nak.
Silakan buka bukunya halaman 71. Oke? Sudah dibuka? Ya, pelajaran lagi tahu. Sudah dibuka bukunya halaman 71? Ganti nih. Halo anak soleh dan soleha, suara bunda terdengar? Itu suara siapa yang berbicara ya? Masuk ke Zoom-nya suaranya nak. Boleh di-mute dulu sayang. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Buka bukunya halaman 71. Udah dibuka halaman 71? Mendiskusikan sikap kerjasama. Oke. Kerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada sikap-sikap yang mendukung kerjasama. Sebaliknya, kerjasama juga dapat rusak bila ada sikap yang dapat merusak kerjasama. Oke. Nah, bagaimana sikap-sikap yang bisa mendukung kerjasama maupun sikap-sikap yang bisa merusak kerjasama. Nah, bisa dilihat di layarnya ya. Bunda share screen bisa. Tidak bergerak. Oke, ada share screen-nya bisa dilihat. Share screen-nya bisa dilihat. Itu ditulis lah bunda di buku ya? Nggak usah sayang, nggak usah ditulis nak. Oke, ini kameranya boleh dihidupkan ya. Ini dari bunda yang mati atau dimatikan anak soleh dan soleha? Siva, kameranya hidup atau mati nih? Siva? Halo Siva? Dika, Siva, Dika, Dimas, boleh dihidupkan kameranya? Keisha, Syahid, Vero, sama Rasya, boleh dihidupkan kameranya ya? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama. Oke, kita lanjutkan kembali ya, anak soleh dan soleha. Yang pertama, mendiskusikan sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama. Apa aja yang pertama? Coba Syifa, baca Syifa yang pertama. Sikap-sikap yang mendukung kerjasama. Lihat di layarnya. Sikap saling menghargai. Kemudian adanya toleransi sesama manusia. oke. 3, mempunyai rasa tanggung jawab. Ya. 4, bersikap sopan. Oke, mempunyai tujuan yang sama. Nah, itulah 5 sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama. Nah ya. Kemudian ada juga sikap-sikap yang dapat merusak kerjasama. Apa aja? Coba Keisha baca Keisha, coba baca sikap-sikap yang dapat merusak kerjasama. Apa aja Keisha? Halo, Keisha bisa mendengar suara bunda? Apa ya? Keisha? Pokoknya. Keisha bisa dengar suara bunda? Kalau kau dites. Halo Keisha. Oke, kita coba lanjutkan ya. Keisha, nggak usah malu-malu Keisha, bisa baca aja nak di layarnya sayang.
Halo? Oke. Kebaca nggak sayang, Keisha? Coba baca yang sikap-sikap yang dapat merusak kerjasama. Ada apa aja sikap-sikapnya? Halaman berapa, Bun? Itu lihat di layarnya aja sayang. Lihat di layar HP-nya itu. Nah, Bunda share screen kelihatan nggak? Yang bagian bawah, sikap-sikap yang dapat merusak kerjasama. Itu apa aja? Yang pertama, Sikap mementingkan diri sendiri. oke. Yang kedua apa? Tidak mau menerima masukan orang lain. Oke. Yang ketiga, Tidak sopan. keempat, Sombong. yang kelima, Malas. malas. Oke, terima kasih Keisha. Nah, itulah sikap-sikap yang bisa mendukung kerjasama. Tadi Siva udah bacakan. Kemudian ada sikap-sikap yang merusak kerjasama. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang buka bukunya halaman 73. 73. Udah dibuka bukunya halaman 73? Udah. Oke, nah di sana ada menuliskan unsur baca dalam teks. Bacalah teks di atas dengan cermat, temukan unsur kreativitas, keberagaman, dan kebersamaan dalam cerita di atas. Oke? Oke. Nah, coba. Ditulis enggak, Bunda? Nggak usah, nak. Nggak usah ditulis, sayang. Oke, kita baca dulu bacaannya halaman 72. Coba yang pertama baca Dimas. Dimas baca, nak. Yang lain simak ya, nanti Bunda suruh lanjutkan. Ayo Dimas. Ya, Bun. Ayo halaman 72, halaman 72. Tahu. Kenapa emang? Kedua kenapa? Baca lanjutannya, Bun. Ya, baca dulu. Gang kebanggaan, ajang kreativitas warga yang membahagiakan. Di mana? Dari 7 itu, 7 wilayah rukun yang bawa gambar, di bawah gambar. 7 wilayah rukun warga RW di Kelurahan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat memiliki kebanggaan dibangun untuk menyalurkan kreativitas warga dan lingkungan. Oke, lanjut Vero. Coba Vero lanjutkan. Lurah Kerendang. Lanjutin. Berapa, Bun? Nah, halaman 72. Ayo, belum dibuka ya bukunya. Lurah Kerendang. Ketemu nggak? Paragraf kedua. Baris keempat. Yang di bawah gambar. Udah, Bun. Ayo, coba baca. Kakak. Rendang menyatakan yang
kebanggaan merupakan program kebahagiaan merupakan salah satu ajak bagi warga guna mengeluarkan kreativitas kebanggaan merupakan salah satu ajak bagi warga guna menyalurkan kreativitas dalam lingkungan tempat tinggal sehingga tercipta. Yang mana, Vero? Vero udah yang di mana, sayang? Yang terakhir. Yang terakhir? Ya, coba lanjutin. Berarti kata Andre Rafis. Oh, kata Andre Rafnit. Oke. Selanjutnya coba Syahid. Syahid, baca Syahid. Sampai yang mana pun nggak jelas tadi. Halaman 73, nak. 73 atas kali. Yang atas kali. Kapan kebanggaan lahir dari aspirasi warga yang bertujuan agar anak-anak di Wuhan Selatan khususnya yang tinggal di lingkungan pada masa bahagia. Oke, terima kasih Syahid. Lanjut Siva, coba. Kreativitas warga ditampilkan dengan berbagai warna, gambar, dan tokoh kartun anak-anak serta dihiasi sebagai tanaman sehingga di permukiman warga yang berada di gang sempit itu rapi dan dapat menghibur anak lengkapnya. Oke, lanjut Dika. Dika coba. Dika, lanjutin Dika. Dika udah dibuka bukunya. Lanjutin yuk. Halaman 73. Halaman 73 Dika. Halo Dika. Ya, dia menjelaskan. Ayo Dika. Halo Dika, kameranya boleh dihidupkan. Kabar Bon. Oke. Lanjut. Di mana Bunda? Halaman 73. Halaman berapa? 73 nak. Ia mengungkapkan Paragraf ketiga kebanggaan. sayang. Dika, paragraf ketiga nak. Dia menjelaskan. Warga ditampilkan dengan berbagai warna gambar atau. Dika, bawahnya lagi. Dia menjelaskan. Dia menjelaskan kebanggaan dibangun menggunakan dana swadaya masyarakat. Okay. Warga pun secara rutin membersihkan saluran dan rumah yang berada di sepanjang gang kebanggaan, tambah dia. Oke, coba lanjutin sampai habis coba. Andre berharap tingkat kesadaran warga Kerendang bukan sekadar menciptakan tapi memelihara sehingga gang yang telah ditata dan dihias ini bisa menjadi kebanggaan bersama. Oke, pinter. Nah, dari teks tersebut kita akan menentukan unsur bacaan dalam teksnya. Oke, nah di sini ada menulis unsur baca dalam teks. Dalam teks yang berjudul Gang Kebanggaan Ajang Kreativitas Warga yang Membahagiakan. Yang pertama ada unsur kreativitasnya. Apa unsur kreativitas dalam teks tersebut?
Yaitu membuat apa dia? Membuat gang gang kebanggaan. kebanggaan. Kemudian keberagaman. Yang mana unsur keberagaman dari teks tersebut? Terdapat rukun warga di Kelurahan Kendang. Oke, pintar. Terdapat 7 wilayah rukun warga di Kelurahan Kerendang. Maka di wilayah tersebut memiliki berbagai macam keberagaman dari 7 rukun warga tersebut ya. Kemudian apa kebersamaannya? Membuat gang kebanggaan bersama-sama dan rutin membersihkan saluran dan rumah yang berada di sepanjang gang kebanggaan. Oke, nah itulah unsur-unsur bacaan dalam teks, yaitu ada kreativitas, keberagaman, dan kebersamaan. Oke, lanjut ya. Ini nggak ditulis. Nggak usah ditulis. Nah, nanti Bunda share PPT-nya. Bisa anak soleh dan soleha salin aja ya. Karena waktu kita mau habis, nah ya. Oke, nanti bisa disimak PPT-nya. Kalau mau disalin di buku, boleh disalin di buku ya. Kita lanjutkan kembali halaman 74. Halaman 74, nak. Bentuk kerjasama di masyarakat. Yang pertama itu ada hidup rukun. Hidup rukun dengan masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan nyaman. Kemudian yang kedua itu ada tolong-menolong dalam masyarakat. Menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Kita dapat menolong orang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong adalah saling membantu antar warga. Gotong royong dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Nah, itulah anak soleh dan soleha, ketiga bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan di masyarakat. Yang pertama ada hidup rukun, kemudian yang kedua tolong menolong dalam masyarakat, dan yang ketiga itu gotong royong. Oke. Nah, kita tiba di tugas anak soleh dan soleha. Coba dibuka bukunya halaman 75. Halaman 75. Ya, sayang? Ya? Udah? Oke. Nah, tugasnya itu silakan kerjakan menulis manfaat kerjasama ya. Itu yang di buku itu sudah ada bentuk kerjasamanya ronda. Nah, manfaatnya apa ronda? Nah, ronda itu bermanfaat agar lingkungan sekitar rumah kita aman. Jadi ketika ada warga yang meronda atau menjaga lingkungan, maka lingkungan sekitar rumah akan aman. Itu salah satu bentuk kerjasama. Apa bentuk kerjasama yang lain? Bisa bergotong royong, membersihkan lingkungan. Oke? Iya, membersihkan selokan dan lain sebagainya. Silakan ditulis sampai nomor 5, ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran tematik kita cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa dipahami oleh anak soleh dan soleha. Jangan lupa tugasnya jika sudah dikerjakan difoto dan dikirimkan ke Bunda Indah. Ada 2 tugas ya, berarti hari ini ada matematika tadi, kemudian ini ada tematik ya. Tetap semangat ya anak soleh dan soleha. Oke, kita tutup dengan membaca doa Al-Asyr sama doa penutup majelis. Ada berdoa? Iya, Bunda. Oke, wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafil illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr.
Doa tidak penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Baiklah anak soleh dan soleha. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah bergabung pada Zoom meeting tematik ya anak soleh dan soleha. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Oke? Sampai jumpa di hari Senin ya. Oke. Assalamualaikum. Tetap semangat semuanya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syifa. Dadah. Nah. Duluan.